Ini kita akan membuktikan atau kita akan mempelajari teorema-teorema limit barisan. Yang pertama itu ketunggalan limit barisan. Teoremanya, jika suatu barisan memiliki limit atau konvergen, maka kita bisa pastikan bahwa titik konvergennya atau limitnya itu pasti tunggal. Untuk membuktikannya tentu bisa dengan cara langsung. Bisa, ya sepertinya bisa juga dengan cara kontraposisi, mungkin bisa juga dengan kontradiksi. Tapi sepertinya untuk kasus ini lebih mudah menggunakan kontradiksi. Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk kontradiksi? Kita andaikan dulu pernyataan suatu barisan punya limit itu sebagai pernyataan P atau kalimat P. Kita andaikan juga limit dari barisan itu tunggal adalah pernyataan yang Q atau kalimat Q. Sekarang karena kita ingin menggunakan bukti kontradiksi, berarti langkah pertamanya adalah kita andaikan itu salah. Andaikan jika P maka Q salah, berarti yang benar apa? Andaikan P dan tidak Q, ingkarannya. Kemudian yang kedua, ini langkah terakhirnya sebenarnya, cari kontradiksi. Bagaimana setelah menemukan kontradiksi? Berarti ada masalah kalau kita dapatkan kontradiksi. Karena ada masalah berarti pengandaian kita salah, makanya tidak boleh diandaikan P dan tidak Q. Berarti yang benar haruslah ingkaran dari ini atau kembali ke pernyataannya, jika P maka Q. Baik, kita bisa mulai. Pertama berarti andaikan barisan, kita punya suatu barisan xn itu konvergen dan limitnya atau titik konvergennya limitnya tidak tunggal. Lawannya tunggal kan tidak tunggal. Kita bisa misalkan atau kita katakan saja langsung xn itu konvergen ke x sekaligus xn juga konvergen ke x aksen, dengan catatan x di sini tidak sama dengan x aksen. Tidak tunggal kan minimal ada dua yang berbeda limitnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan peroleh x kurang x aksen itu pasti besar dari 0. Sekarang apa yang kita miliki sampai sekarang? Yang dimiliki hanya definisi limit terkait dengan barisan, definisi barisan. Kita coba ingat-ingat definisi barisan. Definisi barisan itu kurang lebih seperti ini. Ini untuk ingatan saja, tidak perlu sebenarnya ditulis kalau sudah biasa. Untuk setiap epsilon besar 0 ada k elemen asli, sehingga untuk semua n yang besar sama dengan k berlaku bahwa xn, kalau ini kita pakai yang x, berarti xn kurang x itu kurang dari epsilon. Dari sini berarti sebenarnya yang penting epsilonnya besar 0, maka itu sudah bisa berlaku barisan. Definisi ini yang penting ininya besar 0, bisa kita berlakukan yang ini yang setelahnya. Berarti kita bisa pandang ini, kalau kita ambil ini epsilonnya adalah misalnya ini kita epsilonnya kan sudah besar 0, bagi 3 pun masih besar 0, bagi 2 juga cukup, lebih kecil dari itu malah lebih cukup lagi. Selanjutnya kita ingat bahwa karena xn konvergen ke x, maka untuk epsilon di atas kita bisa dapatkan ada k1 elemen asli, sehingga untuk semua n yang lebih besar sama dengan k1 berlaku xn kurang x pasti kurang dari epsilon. Yang kedua, ini poin pertama. Poin kedua, karena xn konvergen ke x aksen, maka untuk tetap sama epsilon besar di atas. Jadi epsilon ini itu juga yang ini tadi, itu juga seperti itu yang ini. Mana yang ini? Itu juga yang ada di sini. Jadi satu saja epsilon yang kita bicarakan di sini. Kemudian ini ada K2 elemen asli. Kenapa pakai K1 K2? Karena suku K1-nya untuk epsilon ini belum tentu sama ketika konvergen ke S dan konvergen ke S aksen. Kita tidak bisa pastikan. Jadi kita kasih saja nama masing-masing. Untuk setiap n besar sama dengan K2 berlaku bahwa xn kurang x aksen kurang dari epsilon. Jadi kita sudah punya dua pernyataan. Saya kata nama ini di bintang 2 supaya mudah nanti mengenalnya. Selanjutnya dari sini kalau kita ingat-ingat barisan,
K1 K2, berarti ini suku ke K1 mulai ke sampai ekor-ekornya sana, K2 juga sampai ekor-ekornya sana berlaku. Seandainya kita bisa tahu yang mana lebih besar K1 dan K2, katakanlah K2 yang lebih besar, maka setelah dari K2 ini, maka pasti yang di atas ini juga berlaku, yang Xn kurang X itu. Seandainya kita tahu K2 besar, berarti seandainya kita tahu yang besar, maka akan lebih mudah. Makanya kita misalkan lagi langkah kedua selanjutnya, misalkan kembali K itu sebagai yang lebih besar, atau maksimum kalau sama ya sembarang saja, K1 dengan K2. Sehingga untuk semua N yang lebih besar sama dengan K, berarti pasti berlaku juga yang pertama, berlaku juga yang kedua. Kita peroleh X dikurang S aksen. Di sini sebenarnya ide kontradiksinya. Ini kan sama dengan X kurang Xn tambah Xn kurang S aksen. Ya, ini kan sama saja ditambah dengan 0. Gunakan ketaksamaan segitiga, kita peroleh X kurang X aksen tambah Xn kurang X aksen. Ini kalau ditukar Xn kurang S kan tidak ada masalah sebenarnya. Selanjutnya, kalau kita perhatikan pada bagian ini, maka ini X kurang Xn itu kan padangannya dengan yang biru tadi di atas. Ini katanya kurang dari epsilon. Kemudian yang ini Xn kurang X aksen itu padanya dengan yang hitam ini tadi, katanya dia kurang juga dari epsilon. Kemudian epsilonnya tadi kan sama, berarti ini kurang dari epsilon, berarti ini adalah 2 epsilon. Apa maksudnya kalau 2 epsilon? Ingat kembali epsilonnya apa? Epsilonnya tadi 1/3, berarti 2 kali 1/3 X kurang X aksen. Maka kesimpulannya apa? Kita punya X kurang X aksen itu kurang dari 2/3 dari X kurang X aksen. Bukankah ini adalah suatu kontradiksi? Kan tidak mungkin 1 kurang dari 1/2. Dari sini berarti pengandaian salah. Jadi haruslah teorema terbukti.